Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk koin-koin yang ada teman-teman request di kolom komentar. Oke, hari ini kita akan bahas soal Mina ya, sesuai dengan requestan dari ada-ada saja. Eh, ada-ada aja sih request Mina. Kalau kita lihat sih kenapa harganya pump 100% di perdagangan kemarin. Ya, kalau kita lihat sih Mina hari ini diperdagangkan di kisaran level 10.300 rupiah. Eh, Tercatat masih naik sekitar 4% ya. Padahal sebenarnya di perdagangan tadi atau kemarin teman-teman itu udah melonjak sampai 100% dari sebelumnya, harganya cuma ada di kisaran 6.000 udah naik sampai 13.000. Jadi luar biasa banget kenaikan dari Mina. Dan apa yang menyebabkan? Yang pertama kita bahas dulu dari volume perdagangan dari Mina sudah drop sampai 63%. Artinya Will sudah ambil taking profit, teman-teman udah ambil cuannya ya, udah naik sekian persen, udah cuan ya udah mereka taking profit. Dari supply maksimum dari Mina itu nggak ada unlimited supply. Dengan supply yang beredar saat ini ada di kisaran 991 juta token Mina atau koin Mina. Apa sih yang menyebabkan Mina kemarin mengalami peningkatan? Nah, kalau kita ikutin dari berita di Telegram, Mina ini sudah mengalami peningkatan atau lonjakan yang sangat-sangat signifikan disebabkan karena dia baru aja listing di salah satu exchange yang memang sangat terkenal keramat, yaitu Upbit, teman-teman. Upbit sudah menyediakan layanan Mina KRW atau Korean Won. Ya, jadi pakai pair mata uang won, market Mina itu mendapatkan support dari Upbit dan langsung melonjak setelah postingan ini terjadi, teman-teman. Jadi bisa dibilang kenaikan dari Mina itu sangat-sangat dipengaruhi oleh whales yang ada di Upbit. Mina ini project apa sih? Nah, kalau kita lihat dari informasinya, Mina adalah project yang menggunakan konsensus proof of stake, yang mana dia menyimpan riwayat data dan juga transaksi yang sudah terkompresi. Artinya sudah dipres sedemikian rupa sehingga filenya berukuran kecil, hanya 22 kilobyte saja. Nah, ini sangat berbeda ya, teman-teman, beda jauh kalau kita compare sama misalkan blockchain-blockchain yang besar. Bitcoin contohnya kapasitasnya itu sudah sampai 300 gigabyte. Bayangin gede banget. Sementara Mina itu hanya 22 kilobyte saja. Dan ini tidak akan bertambah lagi, teman-teman. Jadi fix sudah di 22 kilobyte. Apakah kedepannya adopsi Mina makin banyak atau enggak? Ya, filenya akan tetap sekian. Jadi sangat-sangat ringan. Ini menyebabkan Mina bisa dibilang salah satu dari blockchain yang bisa dibilang minim untuk space, teman-teman, tidak terlalu banyak memakan space, data, kuota, semuanya benar-benar hemat. Bahkan transaksi Mina pun itu nyaris nol, teman-teman. Jadi bisa dibilang salah satu blockchain yang paling ringan kalau kita compare sama blockchain yang lain seperti Bitcoin contohnya, yang jauh sekali size-nya lebih besar. Nah, Mina sendiri itu juga mengandalkan kecepatan transaksi yang sudah bisa dibilang cepat, namun mereka terakhir kali melakukan upgrade berikutnya. Jadi terakhir kali mereka sudah upgrade untuk Testword Mission 2.0 Track 3, Testing Network Performance for upcoming Mina upgrade. Jadi Mina sekarang sudah melakukan testing untuk upgrade yang lebih besar lagi, yang kedepannya akan meningkatkan yang namanya kecepatan daripada transaksi, membuatnya lebih smooth, dan tentunya ya dengan node yang lebih banyak dan juga kapasitas yang lebih banyak ya, diharapkan Mina ini bisa mencapai kecepatan transaksi per second yang lebih besar lagi, dan juga number nodes yang lebih banyak lagi. Jadi akan ada upgrade kedepannya untuk Mina, so stay tune aja teman-teman. Mina masih belum selesai untuk progresnya. Kemudian kalau kita perhatikan ya, ini ya beritanya, Mina naik sampai 85% dalam satu minggu saja karena Upbit listing. Jadi kenaikan di Upbit. Jadi bukan berita baru sih teman-teman. Kalau misalkan baru masuk ke berita kripto, ke pasar-pasar kripto, sudah terkenal yang namanya South Korea Ledgers, atau yang kita kenal dengan Upbit ya, exchange Upbit. Exchange terbesar di Korea Selatan sana, itu merupakan tempat tersimpannya misterius whales yang sering sekali melakukan pumping terhadap token. Jadi kalau teman-teman misalkan ngikutin berita-berita kripto, teman-teman dengar berita, oh token ini akan listing di Upbit,
atau token ini diakumulasi oleh whales dari Korea. Nah itu siap-siap, pasti biasanya akan ngepump, dan ngepumpnya itu nggak lama. Jadi naik bentar ratusan persen, mungkin 1-2 hari setelah itu dia akan koreksi. Jadi jangan dikejar teman-teman. Kalau yang udah kadung terlambat ya jangan dikejar. Kalau yang baru dengar isu-isu rumor tersebut, nah itu biasanya bisa spekulasi. Dan ya itu bukan berita baru di market kripto, dan terbukti kemarin Mina udah melanjutkan tren penguatan dan tentunya memberikan cuan untuk banyak banyak sekali teman-teman. Kemudian mereka juga terintegrasi dengan layanan di Ethereum Istanbul di Turki ya teman-teman. Mereka sudah kompatibel sama Ethereum Virtual Machine, dan tentunya untuk skalabilitas dari Mina pun juga bisa dibilang salah satu yang sudah diimprove lah teman-teman. Itu ya dari Mina. Kemudian dari price actionnya gimana? Mina di perdagangan kemarin naik lumayan teman-teman. Hari ini diperdagangkan di kisaran 0,6 dolar, dan pergerakan dari Mina ini sebenarnya dia bisa dibilang mendekati level resistance-nya. Mendekati level resistance ada di 1 dolar. Kemarin Mina ngepump cuma mentok sampai 0,966 dolar dan belum mencapai 1 dolar. Volume perdagangan kemarin juga bisa dibilang tinggi sekali. Smart money-nya juga masih terbilang tinggi juga teman-teman, dan itu benar-benar terjadi hanya dalam sekedip mata. Satu hari aja ngepump langsung tembus 0,96. Kalau kita lihat dari jangka waktu yang kecil, pergerakan dari Mina sekarang udah masuk ke fase koreksi setelah kenaikan yang kemarin terjadi. Saya rasa pergerakan ini bisa dibilang koreksinya cukup dalam karena Fibo 61,8 dan juga 50% sudah di breakout. Target berikutnya untuk Mina adalah kembali balik ke level resistance yang mungkin itu ada di kisaran level 0,5 dolar ya teman-teman. Ya koreksi dulu lah teman-teman setelah kenaikan yang cukup ekstrim. Mungkin pergerakannya akan membutuhkan beberapa waktu ya untuk mencapai level 0,5, ditunjang juga sama pergerakan dari Bitcoin yang nampaknya udah mulai masuk ke fase koreksi dengan BTC dominance yang juga kurang lebih koreksi. So ini memperbesar kemungkinan untuk Mina mungkin akan mengalami fase penurunan juga untuk jangka waktu pendek. Jadi itu sih alasan kenapa Mina menguat. Jadi jangan dikejar lagi ya teman-teman. Yang naik ya udah biarin dia naik. Ke depan dia bakal koreksi dulu mencapai target-target support yang mungkin akan menahan pergerakan dari Mina untuk penurunan yang lebih tajam lagi. Juga sekali lagi supply maksimumnya itu unlimited. Token-token dengan supply maksimum unlimited itu berbahaya banget kalau tidak ada mekanisme burning. Jadi selama tokennya ini terus unlimited dan dicetak dengan banyak, nah itu bisa menjadi sentimen yang kurang begitu bagus menurut saya pribadi. Dan hopefully kalau nanti ada mekanisme burning itu akan bisa membantu untuk pergerakan dari kenaikan harga ke depannya. Jadi gitu aja paling buat Mina, semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau dapat update informasi terbaru soal dunia kripto, ataupun teman-teman yang mungkin mau sama-sama berdiskusi, sharing informasi, silahkan banget untuk join di komunitas kita. Linknya bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.